Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firawati Umar, mahasiswi IAIN Sultan Amai Gorontalo, program studi pendidikan agama Islam kelas 1D. Baik, di video ini saya akan menjelaskan artikel yang berjudul Logika dan Berpikir Ilmiah, yang saya kutip tulisannya dari Kurniawati Buton. Pengertian logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno, yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut sebagai logike episteme, atau ilmu logika yang dipelajari untuk belajar secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan dalam tindakan. Kata logis yang digunakan tersebut bisa juga diartikan sebagai masuk akal. Nama logika untuk pertama kali muncul pada Cicero abad ke-1 sebelum Masehi. Tetapi dalam arti seni masih berdebat. Alexander Aphrodiseus sekitar abad ke-3 sebelum Masehi adalah seorang yang pertama kali menggunakan kata logika dalam arti ilmu yang lurus, tidaknya pemikiran kita. Macam-macam logika. Pertama, logika natural adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Kemampuan logika manusia ada sejak lahir. Kedua, ada logika ilmiah, yaitu memperhalus, mempertajam pikiran serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat logika ilmiah inilah akal budi dapat bekerja lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Logika ilmiah untuk menghindarkan kesesatan atau paling tidak dikurangi. Cara-cara berpikir logis dalam rangka mendapatkan pengetahuan yang baru yang benar. Yang pertama ada penalaran deduktif atau rasionalisme. Deduktif penalaran adalah cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan demikian, berpikir yang berlawanan dengan induksi. Penarikan kesimpulan secara deduktif ini menggunakan pola berpikir yang disebut silogisme. Silogisme terdiri atas dua pernyataan dan sebuah kesimpulan. Kedua pernyataan itu disebut premis mayor dan premis minor, sedangkan kesimpulan diperoleh dengan penalaran deduktif dan premis kedua tersebut. Misalnya 1. Semua kendaraan bermesin menggunakan bahan bakar bensin. Kedua, motor adalah kendaraan bermesin, jadi dapat kunci. Motor juga menggunakan bahan bakar bensin. Kesimpulan yang diambil dalam penalaran deduktif ini benar bila kedua premis yang digunakan secara benar dan cara menarik kesimpulannya juga benar. Penalaran deduktif merupakan salah satu cara berpikir logis dan analisis berkat pengamatan yang semakin sistematis dan kritis serta bertambahnya pengetahuan yang diperoleh. Lambat daun, manusia berusaha menjawab masalah dengan cara rasional dengan meninggalkan cara irasional atau mitos. Pemecahan secara rasional berarti menggunakan rasio atau daya pikir dalam usaha memperoleh pengetahuan yang benar. Paham yang mendasar rasio untuk memperoleh keberadaan itu disebut paham rasionalisme. Dalam menyusun pengetahuan, kaum rasionalis sering menggunakan penalaran deduktif.
Kedua, penalaran induktif atau empirisme. Penganut empirme mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman konkret. Mereka menganggap bahwa pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang diperoleh langsung dari pengalaman nyata. Penganut ini menyusun pengetahuan menggunakan penalaran induktif. Penalaran induktif adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari pengamatan atas gejala-gejala yang bersifat khusus. Penalaran ini dimulai dari kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dan terbatas dan diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Misalnya dari pengamatan atas logam besi, tembaga, aluminium, dan sebagainya. Jika dipasangkan akan menambah panjang. Dari sini dapat menjamin secara umum bahwa semua logam jika akan bertambah panjang. Ketiga, analogi. Analogi adalah cara berpikir dengan cara membuktikan dengan hal yang serupa dan sudah diketahui sebelumnya. Di sini penyimpulan dilakukan secara tidak langsung, tetapi dicari di suatu media atau penghubung yang memiliki persamaan dan keserupaan dengan apa yang ditampilkan. Keempat, perbandingan. Komparasi adalah cara berpikir dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang memiliki kesamaan dengan apa yang kita pikirkan. Dasar pemikiran ini sama dengan analogi, yaitu tidak langsung, tetapi penekanan pada pemikirannya, pada kesepadanan, bukan pada perbedaannya. Kegunaan logika. Kegunaan logika yaitu untuk membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Kedua, peningkatan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Dan yang keempat, yaitu memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Sedangkan berpikir ilmiah secara ilmiah adalah upaya untuk menemukan kenyataan dan ide yang belum diketahui sebelumnya. Ilmu merupakan proses pencarian pengetahuan melalui pengamatan berdasarkan teori dan generalisasi. Ilmu berusaha memahami alam sebagaimana adanya dan selanjutnya. Hasil ilmu pengetahuan merupakan alat untuk meramalkan dan mengendalikan gejala alam. Adapun pengetahuan secara keseluruhan adalah hal yang diketahui yang membentuk persepsi tentang keberadaan atau fakta. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan. Sebaliknya, setiap pengetahuan belum tentu ilmu. Untuk itu, terdapat syarat-syarat yang membedakan ilmu dengan pengetahuan. Antara lain, menurut Profesor Dr. Prajudi Atmosudiro, tahun 1982, dia berpendapat, ilmu itu harus ada objeknya, terminologinya, metodologinya, filosofinya, dan teori yang ikhlas. Dalam menghadapi bermacam masalah kehidupan di dunia ini, manusia akan menampilkan berbagai alat untuk mengatasi masalahnya. Alat dalam hal ini adalah pikiran atau akal yang berfungsi di dalam pembahasan secara filosofi tentang masalah yang dihadapi. Pikiran atau akal yang digunakan mengatasi masalah ini senantiasa bersifat ilmiah. Jadi, pemikiran itu harus mempunyai kerangka berpikir ilmiah, karena tidak semua berpikir itu bisa diartikan sebagai berpikir secara ilmiah. Menurut Profesor Mulder, berpikir ilmiah itu mengandung khasiat-khasiat tertentu, yaitu menafsir pokok persoalan, bertanya terus sampai batas terakhir yang beralasan dan berelasi atau sistem. Baiklah, itulah penjelasan video saya.
mengenai artikel, logika, dan berpikir ilmiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.